Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rifan dari Prodi Broadcasting dengan NIM 20 250 8072. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Pola Pengembangan dan Paragraf. Dari pengertian pola pengembangan dan paragraf, pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pemikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan, kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalam, yakni: 1. Kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Nah, di sini ada macam-macam pola pengembang dan paragraf. Dalam makalah ini dibahas mengenai beberapa pola pengembang paragraf yang sering digunakan dalam tulisan, yaitu yang pertama ada pola spansial atau pola runtutan ruang dan waktu. Kita jelaskan dulu dengan pola spansial atau pola runtutan ruang dan waktu. Pola spansial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Contohnya adalah, misalnya pada hari raya Nyepi, semua umat Hindu melaksanakan catur berada penyepian, apalagi di Bali yang mayoritas beragama Hindu. Dari desa sampai ke kota, suasananya begitu sepi dan tenang. Udara pun terasa bersih karena tidak ada kendaraan yang melintas di jalan raya. Begitu damai suasana Nyepi ini. Yang kedua, ada pola klasifikasi. Pola klasifikasi dalam pengembangan karangan kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan dari kelompok yang lain. Contohnya adalah pengklasifikasian pada bintang memiliki tujuan dan manfaat. Klasifikasi binatang merupakan suatu cara sebagai pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau unit melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman binatang. Pengklasifikasi binatang memiliki tujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup objek studi yang akan diteliti. Klasifikasi binatang dapat membantu dalam mengetahui jenis-jenis binatang, yang mengetahui hubungan antar binatang, dan mengetahui kekerabatan antar binatang yang beraneka ragam. Perbedaan dasar yang digunakan dalam mengadakan klasifikasi binatang tentu saja memberikan hasil klasifikasi yang berbeda-beda, yang dari waktu ke waktu menyebabkan lahirnya klasifikasi yang berbeda. Namun pada prinsipnya, kesamaan-kesamaan atau keseragaman itulah yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi. Misalnya, klasifikasi berdasarkan lingkungan hidupnya, seperti binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup yang di daratan tinggi, binatang hidup yang di daratan rendah, atau berdasarkan kegunaan seperti binatang untuk dijadikan makanan, obat-obatan, hias, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pola susunan sebab akibat. Hubungan kalimat sebuah paragraf dapat berupa hubungan sebab akibat dan sebab. Sebab dapat bertindak sebagai kalimat utama, sedangkan akibat merupakan kalimat penjelas. Dapat pula sebaliknya. Akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai pikiran jelas. Contohnya,
Akhir-akhir ini cuaca mulai tidak bersahabat, seperti halnya musim hujan berkepanjangan. Hal ini menyebabkan pengiriman sembako dari luar daerah menjadi terhambat. Akibatnya, harga sembako seperti bawang merah dan cabai mengalami peningkatan hingga 50% per kilonya. Sehingga para ibu rumah tangga mengalami kesulitan untuk mendapatkan sembako. Yang keempat adalah pola perbandingan dan pertentangan. Paragraf perbandingan ialah cara pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, subjek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu, menurut Kraf dalam Mudofar 2002. Ada dua cara untuk menggambarkan perbandingan dan pertentangan, yaitu cara utuh dan cara pergantian. Cara utuh dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua atau lebih benda yang dibandingkan dengan menuliskan perbedaan atau persamaan benda yang diperbandingkan dalam sebuah paragraf. Contohnya pola pengembangan, perbandingan, dan pertentangan. Kota mempunyai pesona bagi kebanyakan orang, walaupun hidup berjejal, tingkat polusi cukup tinggi, dan persaingan kehidupan begitu keras. Tidak pernah menyurutkan pendatang untuk berbondong-bondong berebut nasi di kota. Fasilitas yang begitu banyak dan tinggi peredaran uang di kota membuat kesulitan-kesulitan itu sebagai tantangan yang harus dilayani, bukan untuk dijauhi. Sebaliknya, sebagian penduduk memilih hidup di desa. Kenyamanan udara dan kedamaian hidup keluargaan membuat desa menjadi tempat menambah sisa hidup yang menyenangkan. Kesederhanaan dan keramah-ramahan merupakan puncak kebahagiaan bagi sebagian orang yang memiliki tinggal di desa. Yang kelima ada pola analogi. Pola analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah terkenal umum dengan tidak dikenal umum. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari suatu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Contoh, hidup manusia ibarat roda yang berputar. Kadang ada atas dan kadang berada di bawah. Saat mereka berada di atas, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya, ketika mereka berada di bawah, sulit sekali untuk meraih keinginan yang mereka idamkan. Ada kalanya bagi mereka yang sedang berada di atas, janganlah bersikap sombong. Dan ingatlah bahwa kesuksesan tersebut hanya bersifat sementara. Bagi mereka yang berada di bawah, janganlah berputus asa, karena masih banyak cara untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, yaitu dengan berusaha dan berdoa. Yang keenam ada pola definisi luas. Pengembangan definisi luas ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap istilah atau hal. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelas yang menandai untuk menggambarkan istilah tersebut. Contohnya, apakah itu intranet? Kata intranet ini mungkin masih banyak yang awam yang belum mengetahuinya. Kata intranet hampir menyerupai dengan kata internet. Namun terdapat perbedaan dari internet dan intranet. Jadi, intranet merupakan sebuah jaringan komputer yang berbasis protokol TCP atau yang disebut Transfer Control Protocol atau IP. IP biasa disebut Internet Protocol. Seperti halnya sebuah internet hanya saja intranet digunakan dalam keadaan internal dari sebuah lembaga, perusahaan, kantor, bahkan warung internet. Dapat dikategorikan sebagai intranet. Antara intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh di dalam suatu tempat atau wilayah. Tetapi
Sebuah internet tidak perlu terhubung menuju jaringan keluar tempat atau wilayah, sehingga internet hanya terhubung dalam suatu jaringan di dalam suatu tempat dan atau wilayah. Intranet menggunakan semua protokol TCP atau IP yang dan aplikasinya, sehingga semua komputer yang terhubung dengan internet memiliki privat internet. Yang ketujuh ada pola instruksi dan contoh. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Dalam karangan eksposisi, ilustrasi tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi tersebut dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. Dalam hal ini, pengamatan pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam menjelaskan gagasan-gagasan umum. Contohnya, pendidikan teknik informatika merupakan salah satu prodi di Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan ini ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan pada tahun 2012. Jurusan ini menjadi salah satu jurusan favorit di Undiksa. Pendidikan teknik informatika merupakan jurusan yang memiliki basic di bidang teknologi, misalnya robotika, programming, multimedia, dan broadcasting. Yang kedelapan ada pola klimaks dan anti klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawah yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangannya paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang anti klimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkatnya kepentingan, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Contohnya, di era ini, perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat. Seiring kebutuhan manusia akan berkomunikasi, maka perkembangan teknologi komunikasi terus dikembangkan. Bahkan sekarang banyak tersedia situs-situs jaringan sosial yang biasa digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Situs jejaring sosial yang paling banyak pengguna saat ini adalah Twitter dan Facebook. Yang kesembilan ada pola susunan ibarat. Pola susunan ibarat memiliki keserupaan dengan pola susunan perbandingan. Keduanya membandingkan dua perkara atau lebih. Perbedaannya terletak pada hal atau perkara yang dibandingkan. Pada pola perbandingan atau pertentangan yang dibandingkan adalah dua hal yang serupa untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Sedangkan pada pola susunan ibarat, yang dibandingkan adalah dua hal yang berlainan yang memiliki keserupaan. Contoh, hati manusia ibarat seekor induk ayam, terkadang menurut dan terkadang liar karena merasa terganggu oleh serangan luar. Hati manusia pun demikian, ada bagian di mana manusia itu penyayang dan penurut, namun terkadang bisa berubah sangat menakutkan, layaknya induk ayam yang merasa terganggu. Kita bisa melihat atau menerka isi hati manusia seperti apa karena ucapan di mulut bisa juga lain di hati. Itu saja dari presentasi saya dengan makalah bahasa Indonesia dengan judul Pola Pengembangan dan Paragraf. Yang dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.